Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh, Pak dosen. Nah, sehat Pak Eh, Dosen? Sehat walafiat. Saya Alhamdulillah Pak. ya, alhamdulillah ya. Saya pakai dua akun ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Sudah lama ya kita nggak berjumpa ya. Iya Pak, lama Pak. Lama tak jumpa Pak. Dalam keadaan sehat walafiat, ya. Tidak ada halangan apapun, tidak ada yang kurang. Kita ditakdirkan bisa berjumpa pada hari ini, hari Jumat di bulan Desember, sesuai dengan keinginan saya ya. Kita sudah yang ketiga kalinya bertatap maya ini, tinggal waktu satu kali lagi yang bertatap maya ya. Mudah-mudahan sehat selalu semuanya dan siap menerima materi yang akan saya sampaikan. Ini direkod ya. Nanti kalau sudah direkod, videonya bisa dikirimkan ke saya ya, Bu Finansi. Baiklah, saya akan menyampaikan materi ya. Saya belum bisa mengirimkan share screen. Gimana cara? Berarti dijadikan co-host saya ini. Penelitian tindakan kelas, penelitian tindakan kelas, meneliti keadaan kelas, meneliti pembelajarannya, meneliti motivasi belajarnya anak gitu ya, dengan treatment yang bervariasi gitu ya. Tentunya akan memberikan dampak positif dalam peningkatan baik itu prestasinya, motivasinya, ya, semangat belajarnya gitu ya. Bisa saja faktor variabel yang lain seperti dorongan atau dukungan dari orang tua gitu ya, sebagai faktor eksternal gitu ya. Bisa saja lingkungan, iklim di sekolah tersebut, bisa saja ada budaya ya, dengan kondisi lingkungan masyarakat yang varian, atau juga bisa dilakukan dengan pembelajaran berdiferensiasi yang sekarang sedang digalakkan di dalam kurikulum merdeka itu ya, itu kan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kita akan melihat karakter anak dari berbagai perspektif, dari budayanya,
latar belakang keluarganya, keterbatasan anak, kemampuan anak, kecepatan anak, keterlambatan anak, sebagai upaya untuk menghasilkan prestasi anak yang bagus, yang baik. Misalnya di dalam konsep Merdeka Belajar dikenal pembelajaran disiplin positif. Ya. Jadi konsep pembelajaran disiplin positif ini kan tentu mengacu kepada kesadaran anak-anak. Jadi betul-betul tulus menjalankan kedisiplinan itu, bukan disebabkan oleh hal lain. Misalnya memakai helm kalau ada polisi. Kalau tidak ada polisi, helmnya dilepas. Jadi bukan karena ada dan tidak adanya polisi sebagai penegak hukum lalu lintas, tapi betul-betul atas dasar kesadaran diri sendiri bahwa memakai helm itu penting buat keselamatan. Jadi itu pembelajaran yang membentuk pembelajaran disiplin positif. Gitu. Jadi kita akan melihat sejauh mana anak itu menyadari bahwa belajar itu wajib, bukan karena ada guru dan tidak ada gurunya, tapi betul-betul dibangun kesadaran pembelajaran itu dari basis kesadarannya. Maka ini dilakukan penelitian. Ya, penelitian ini yang kita kenal classroom action research. Ya, kalau di ruangan kelas itu dikenal dengan classroom action research. Ini pencematan. Pak dosen, maaf suaranya mantul, Pak. Jadi kurang jelas. Jadi betul-betul meneliti itu untuk meningkatkan gitu. Meneliti itu untuk menyadarkan. Ya, meneliti itu untuk memberi motivasi. Next. Ya, dilihat dari pengertiannya kan bahwa penelitian tindakan kelas itu penelitian yang dilakukan guru atau tim yang dilaksanakan dalam kelas bertujuan untuk mengatasi masalah pembelajaran. Jadi variabel mana yang sangat dominan di dalam pembelajaran itu mengganggu prosesnya atau perkembangan anaknya. Gitu ya. Jadi aspek apa, variabel apa? Misalnya kebijakan kepemimpinan kepala sekolah berpengaruh terhadap pembelajaran. Jadi pendekatannya dengan komunikasi atau decision making gitu ya, yang lebih condong kepada pembelajaran. Makanya orientasi kurikulum dan memang setiap kurikulum ya. Nah, kalau di kurikulum Merdeka jelas ya, bahwa orientasi misalnya kepala sekolah dan pos orientasi akhirnya itu berpusat pada peserta didik.
Iya. Jadi saya sedikit berbicara tentang kurikulum merdeka ya, karena jadi fasilitator sekolah penggerak, fasilitator sekolah penggerak di tahun 2021 sih tadinya di instruktur nasional ya, tapi kemudian di saya lebih tertarik ke fasilitator sekolah penggerak. Dulu namanya pelatih ahli, sekarang udah ganti namanya fasilitator. Dan angkatan ketiga itu angkatan terakhir. Kembali lagi. Jadi orientasinya itu adalah berpusat pada peserta didik. Yang paling akhir. Pengawas kalau memberikan masukan, memberikan perencanaan itu orientasinya berpusat kepada peserta didik. Semuanya itu, baik itu perencanaannya, pelaksanaannya, evaluasinya, dampaknya. Kalau konsep yang lebih dikenal itu kan plan, do, check, action, gitu ya. Plan, do, check, action. Dan itu semua segmen ya. Plan, do, check, action itu semua segmen. Penelitian juga harus ada rencananya. Bagi yang kemudian ada do-nya, ada check-nya, ada action. Penelitian. Laporan keuangan juga sama. Jadi kalau saya nggak pernah buat laporan keuangan, nggak apa ya, nggak match saja, bukan passionnya gitu. Nggak match. Kalau ada laporan keuangan itu yang buat orang. Misalnya penelitian gitu yang buat orang. Pernah buat juga banyak salah. Penelitian berikutnya enggak membuat sendiri, dibuatnya orang. Jadi orientasinya itu ke peserta didik, berpusat pada peserta didik. Kemudian mencari akar masalah, menemukan solusi, dan mengimplementasikan. Itu 3 hal itu. Intinya konsep kurikulum berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman. Apalagi kita dilakukan penelitian tindakan kelas. Nah, dalam rangka kita melakukan penelitian, apa, bagaimana, dan siapa. Ini judulnya ya. Jadi sebenarnya kalau membuat judul itu harus menarik gitu ya. Harus bombastis, tapi tidak bombastis sih. Jangan terlalu ngebom, itu tidak baik juga. Ya, khawatir nanti unsur ilmiahnya nggak ada. Ya. Bombastis, tapi tidak ilmiah. Meskipun memang ada istilah ilmiah modern, ilmiah populer. Ada karya ilmiah yang disebut dengan karya ilmiah populer, bukan modern, karya ilmiah populer. Karya ilmiah populer. Jadi orang bisa membaca karya ilmiah itu sesuai dengan kondisi masyarakat. Dan tidak semua orang itu mengerti tentang istilah-istilah ilmiah di bidangnya. Istilah kedokteran disampaikan ke masyarakat itu tidak akan mengerti. Maka dibuat kemasan bahasanya itu dengan bahasa yang simpel, yang bisa dibaca oleh orang lain. Ya, ini bukan apa, kenapa, dan bagaimana ini ya. Ini lebih ke, kalau ini lebih ke ini, ke intro gitu ya. Menarik ya, penasaran gitu.
Ya. Menarik, penasaran, satu lagi ya, ya tadi bombastis tapi tidak bombastis gitu. Kebaruan tapi bukan novelty. Menarik, penasaran, ya terukur lah. Nanti ada pertanyaan, terukur itu bagaimana? Ya artinya kalau kita mampu untuk mengerjakan itu ya kerjakan. Kalau tidak ya mundur saja. Penelitian itu jangan dipaksakan. Terukur variabelnya. Oh, yang benar sih jelas gitu aja. Dan mudah dipahami. Itu ada judul-judul yang sulit dipahami. Ini sebenarnya ya. Tapi judul-judul yang sulit dipahami kalau kita membuat istilah. Jadi kalau apa, kenapa, dan bagaimana itu lebih ke intro ya. Ya intro ya. Jadi dalam penelitian itu ada yang disebut dengan nama pendekatan Imrat gitu. Imrat itu introduction, method, result, dan discussion gitu ya. Jadi kalau intro itu lebih ke ada apa gitu ya. Apa yang terjadi, kenapa itu terjadi, mengapa terjadi, buktinya apa, kemudian asumsinya kita bagaimana. Itu di intro itu begitu. Di intro itu pendahuluannya, latar belakang penelitian. Nah, ada yang bilang latar belakang masalah. Kalau memang dibangun gap gitu ya, gap itu kesenjangan antara teori dengan praktek. Sebenarnya gap itu dibagi tiga ya. Gap itu dibagi tiga. Ya, ada dibandingkan teori dengan teori. Tapi terkadang kalau dibandingkan tuh banyak yang komplain yang nggak mau gitu. Nggak mau dibandingkan. Bu Finan, mau nggak dibandingkan? Jangan tanya, Pak. Bu Finan mau nggak dibandingkan? Enggak ya Bu Finan? Ini ada siapa lagi sih? Ojo dibanding-banding. Bu Amelia mau nggak dibandingkan? Bu Amelia. Siapa sih yang mau yang membanding-bandingkan? Ada siapa lagi nih? Nah, kalau Pak Zulkifli mau kayaknya. Oke, ya. Ada Bulan di sini saya sapa, ada Bulan, Pak Mahfud Fauzi, Bu Mariana. Bu Mariana ini Bu Mariana apa Pak Mariana? Bu Mariana Pak. Apa sih itu? Bu Meriana. Ya. Ini berarti Ibu ya, Meriana ya. Ya, Pak. Siapa lagi di sini? Bu Mariam. Ada Bu Amelia. Oke, ya. Itu nanti yang di YouTube di ini ya, di komentari. Bagus itu. Pak Rizal. Baru di like, Pak. Belum sempat konsen banget melihat. Karena malam gitu. Oke, kita lanjut ya. Apa? Menarik, penasaran, jelas, mudah dipahami. Oke. Jadi kalau intro, jadi tadi kembali lagi intro. Ada intro, introduction.
Itu tadi apa, kenapa, dan bagaimana, buktinya apa, ya. Kemudian asumsi kita itu seperti apa. Kalau ada rumusannya, ya memang harus ada rumusannya. Rumusannya seperti apa, tujuannya apa, manfaatnya untuk siapa, untuk apa, gitu ya. Kemudian organisasinya, penelitian ini bagaimana, gitu kan. Kemudian ada literatur review, ada metode penelitian. Kalau literatur review itu pendekatannya pendekatan variabel, maka dibangun variabel dari konsep yang ada atau teori yang ada. Metodenya kualitatif atau kuantitatif atau mixed method. Tadi kembali lagi jadi gap ya. Gap itu sebenarnya ada 3 ya. Teori dengan teori gitu ya. Ada kesenjangan tidak. Teori dengan lapangan ada kesenjangan tidak. Apakah ada kesenjangan lapangan dengan lapangan, itu 3 sebenarnya gap itu. Ada istilah state of the arts. Ada istilah novelty, kebaruan. Apa yang berbeda dengan penelitian terdahulu? Biasanya begitu. Jadi misalnya kalau dalam perspektif membaca, ada mendengarkan, ya, ada menulis, ada apa lagi ya, menyampaikan, ya, kemampuan menyampaikan gitu ya. Jadi kalau kita mau berbeda dari perspektif apa, oh ternyata dia membaca, penelitian sebelumnya hanya membaca. Nah kita kira-kira yang berbeda dengan penelitian sebelumnya, apa yang berbeda itu? Berarti menulis gitu kan, kita menulisnya, jadi nggak boleh sama. Itu yang namanya novelty. Lalu apakah bisa dengan konsep atau teori yang sama kemudian lokus yang berbeda, apakah bisa dilakukan penelitian? Bisa saja. Ya, alasannya dengan lokus yang berbeda tetapi penelitiannya yang sama. Oke ya. Jadi kalau misalnya ada analisis pembahasan, temuan penelitian dan pembahasan. Jadi kalau temuan penelitian itu apa yang terjadi di lapangan itu ya, temuan-temuannya itu ditulis gitu ya. Kemudian kalau diskusi itu sudah lebih ke analisa dengan pendekatan, ada teorinya, ada temuan penelitian temuannya itu disampaikan di dalam diskusi itu, kemudian ditarik dengan pendekatan penelitian seperti apa, baru kesimpulan. Oke ya, ini di judul ya, kalau ini judul. Kita next. Ini contoh judul yang tepat. Jadi sebenarnya semua judul juga tepat sih sebenarnya, asal sesuai gitu. Penggunaan model pembelajaran Jigsaw untuk meningkatkan pemahaman budaya politik Indonesia ya pada siswa kelas 6 ya, SMK Negeri 11 ya, SMK Negeri 1 Surakarta semester Gasal tahun pelajaran 2020-2021. Ini apa yang bisa dicerna ya, pada judul di atas kita bisa melihat bahwa acuan yang digunakan adalah cara merumuskan judul yang pertama. Dalam judul tersebut tindakannya ditulis di bagian awal, yakni penggunaan model pembelajaran Jigsaw, sedangkan permasalahan ditulis di bagian tengah, yakni pemahaman materi budaya politik Indonesia. Adapun subjeknya ditulis di bagian akhir, yakni siswa kelas 11 SMK Negeri 1 Surakarta semester Gasal tahun pelajaran 2020 sampai 2021. Next. Pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar PPKN pada siswa kelas 10 ya, SMK Angkasa Raya Yogyakarta.
tahun pelajaran 2020-2021. Judul di atas bukan merupakan judul PTK. Karena judul tersebut tidak memenuhi kriteria judul PTK, yakni tindakannya atau solusinya tidak ada. Pada judul tersebut yang ada hanya permasalahan dan subjek. Ini membuat judul tersebut merupakan judul penelitian kuantitatif. Ya. Paling nanti kalau mau dibuat PTK itu nanti metodenya. Ya, kalau saya lebih ke metode. Ini latar belakang, ya. Itu apa yang seharusnya terjadi, ya kenyataan yang terjadi, ya tadi sudah disampaikan ya. Penyebab munculnya masalah, alternatif pemecahan masalah, ya tindakan untuk mengatasi masalah, alasan ya pembenaran dipilihnya alternatif. Jadi kalau kita bisa mengetahui ya kondisi real itu bisa dibuat untuk dijadikan latar belakang masalah. Ya, ini rumusannya ya. Dalam merumuskan menggunakan kalimat tanya, ya. Jadi kita itu merumuskannya dengan menggunakan kalimat tanya. Masalah hendaknya, perumusan masalah hendaknya relevan dengan judul penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka perumusan masalahnya sebagai berikut. Ini bagaimana pelaksanaan penelitian materi keterlibatan dan keadilan dengan menggunakan model kontekstual pada siswa kelas 11 SMA Negeri 10 Surakarta semester Gasal tahun pelajaran 2019-2020. Apakah penggunaan model kontekstual dapat menimbulkan pemahaman materi ketertiban dan keadilan pada siswa kelas 11 siswa SMA Negeri 10, kelas 11 SMA Negeri 10 Surakarta semester Gasal dan pelajaran 2019-2020. Apakah penggunaan model kontekstual dapat meningkatkan kualitas proses dalam pembelajaran materi ketertiban dan keadilan pada siswa kelas 11 SMA Negeri 10 Surakarta semester Gasal tahun pelajaran 2019-2020. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam merumuskan tujuan. Ada tujuan penelitian, ada rumusan penelitiannya. Biasanya tidak jauh beda dengan pertanyaan, tinggal dibuang pertanyaannya dan bagaimananya. Tujuan penelitian dirumuskan secara singkat dan jelas. Ya. Kemudian tujuan penelitian dirumuskan berdasarkan permasalahan dan cara pemecahan masalah. Kemudian berdasarkan perumusan masalah tersebut di atas, tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan model kontekstual dalam materi ketertiban dan keadilan pada siswa kelas 11 ya SMA Negeri 10 Surakarta semester Gasal tahun pelajaran 2019-2020. Kemudian meningkatkan pemahaman materi ketertiban dan keadilan melalui model pembelajaran kontekstual pada siswa kelas 11 SMA Negeri 10 Surakarta semester Gasal tahun pelajaran 2019-2020. Kemudian meningkatkan kualitas proses pembelajaran melalui model kontekstual dalam materi ketertiban dan 23 keadilan pada siswa kelas 11 SMA Negeri 10 Surakarta semester Gasal tahun pelajaran 2019-2020. Tadi ya sudah saya sampaikan ya. Sebenarnya manfaatnya itu ada dua harusnya ya. Ada manfaat secara teoritis, ada manfaat untuk personal yang untuk unsur-unsur yang terlibat di dalamnya. Ya. Manfaat bagi siswa, manfaat bagi guru, manfaat bagi sekolah. Ini umum ya, berlaku umum ya. Jadi semua penelitian itu ada latar belakangnya. Harusnya ada identifikasi masalah juga ya. Ada latar belakang, ada identifikasi masalah, ada rumusan masalah, ada tujuan penelitiannya. Kemudian manfaat penelitian tadi ya.
Jadi kalau kita memberikan kebermanfaatan dalam penelitian ini, tentu akan bagus. Dan biasanya pasti diterima. Ya, meskipun ini umum dan sering digunakan, ya harus ditulis juga. Ya, oke ini. Kita ini sudah ini ya, materi ini sudah ya. Sudah ini ya. Dibacakan lagi. Oke, ya. Kita nanti akan berselancar ya ke bagaimana sih kita cara mencari dokumen yang harus kita pergunakan ya. Ini beruntun ya. Sehingga kita bisa secara mudah ya, mencari sumber itu. Sumber-sumber yang bisa kita gunakan ini tentu bermanfaat bagi penelitian ini ya. Ini akan saya sampaikan ya terkait dengan penggunaan sumber. Biasanya ibu-ibu kalau mencari artikel itu dari mana? Bapak-bapak dari mana ini ya? Biasanya ibu-ibu atau bapak-bapak dalam rangka mencari artikel itu dari mana? Google Scholar, Pak. Google Scholar, Pak. Biasanya. Google Scholar, Pak. Oke ya. Ini kita ibu-ibu diajak untuk berselancar bagaimana mencari artikel ya. Oke, kita lanjut ya. Udah, Pak. Share lagi. Ini ya. Jadi kita itu kan sering ya menggunakan aplikasi-aplikasi yang membantu kita untuk mencari penelitian ya. Misalnya yang sering kita lakukan itu ya mencari artikel itu melalui Google Scholar. Itu sudah biasa atau Elsevier atau nah, ada yang mungkin sudah ada yang tahu, ada yang belum. Ini ada aplikasi ini namanya itu Open
Ya. Jadi kita menyayangnya ini. Kita klik ini. Nah, lalu kalau misalnya kita ingin mencari artikel, ini terdengar nggak suara Bapak? Halo? Pak, terdengar. Terdengar nggak suara Bapak? Terdengar, Pak. Udah nggak feedback. Oke ya, kalau terdengar aman ya. Misalnya kita mau mencari artikel pembelajaran, model pembelajaran misalnya. Itu bisa dilakukan dengan Knowledge Maps, Open Knowledge Maps. Gitu ya. Ini sangat praktis sekali ya. Nanti kita akan membaca banyak tulisan ya. Terkadang tuh apa yang disampaikan di kelas ini berbeda yang disampaikan dengan kelas berikutnya ya. Terkadang tuh begitu. Padahal materinya sama gitu ya. Tapi kok berbeda. Nah ini. Jadi ini banyak sekali ya. Kita mau mencari artikel yang berkaitan dengan model pembelajaran itu banyak. Jadi ini bisa diunduh dan gratis ya. Banyak. Kalau mau lebih spesifik ya, kita bisa ngeklik ini. Apa ini? Pengembangan buku panduan guru untuk pembelajaran PKN STMI melalui berbagai model corporative learning. Ini kita bisa ngeklik apa ya yang kita gali. Tapi kalau jurnal itu lebih cenderung digunakan sebagai pendukung penelitian ya, kalau jurnal itu. Kita kalau mau menggali penelitian itu harus diambil dari Grandmaster. Jadi Grandmasternya itu betul-betul sebagai buku babuan penelitian kita ya. Jadi buku babuan itu buku sumber rujukan utama di dalam sebuah penelitian. Tapi kalau kita mau menggali dari artikel jurnal ya, itu biasanya mendukung atau apa namanya untuk mencari kebaruan dari sebuah penelitian yang terdahulu gitu ya, hasil penelitiannya bisa kita lihat. Ini kita bisa membaca ini banyak sekali artikel. Ini satu pencarian nyebar ke beberapa titik. Ya, ini bisa diklik. Mudah sekali ngekliknya. Kita bisa nyimpennya. Set. Ya, jadi nanti kalau Ibu membaca artikel itu yang utama satu tujuan penelitian itu apa ya. Karena di dalam penelitian itu harus ada tujuan penelitian,
metode dan hasil. Kalau ada kebaruan itu akan lebih bagus. Kebaruannya. Dan biasanya yang sering dicari itu kebaruan dari penelitian itu. Jadi ibu bisa melakukan penelitian tindakan kelas, ya, itu dilakukan dengan pendekatan, ya, ya tergantung ya situasinya seperti apa. Tapi kalau untuk membaca artikel, ya, untuk membaca artikel itu ibu atau bapak harus bisa membaca tujuan penelitian itu, kemudian metodenya apa yang digunakan, hasilnya dari penelitian itu apa. Udah itu aja. Kalau hasil itu kan berarti sudah final ya. Kalau misalnya bicaranya sudah sampai kepada diskusi atau pembahasan, ya, itu kan alasan atau logika argumentasi ketika pertemuan itu ditemukan gitu ya. Jadi analisa itu dari basis penelitian argumentasi, ya, dari argumentasi kita. Maka pendekatan yang bisa kita lakukan itu bisa menggunakan analisis SWOT gitu ya, analisis fishbone, analisis penelitian ya, value chain analysis gitu ya biasanya gitu. Ya. Jadi di abstrak kita gali tujuannya apa, kemudian metodenya apa, kemudian hasil. Nah, ini berarti pelatihan ini bertujuan ya, ada untuk meningkatkan pemahaman dan motivasi para guru dalam melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran yang tepat. Ya. Ini kan tujuannya. Tujuan ini kan tentu tidak melenceng dari hasil gitu ya. Tidak melenceng dari hasil. Oke. Ya. Ini metodenya di bawah. Ini hasil nih berikutnya. Ya. Jadi kita bisa menggunakan open knowledge map ini untuk mencari artikel gitu ya, atau jadi kalau perkuliahan daring manfaatnya begini, kita bisa mengakses banyak hal ya terkait dengan link-link yang bisa kita manfaatkan untuk penelitian kita gitu ya. Atau ibu bisa menggunakan ini, ada lagi. Terlalu gede. Topik yang paling atas terkait dengan buku-buku dan ini sebenarnya ini salah link. Ini ini. Nah ini, ya ini SCI space ya, SCI space ya. Ini ibu misalnya mencari tentang, ya, ada sih yang nanti ketika menggunakan bahasa Indonesia muncul bahasa Indonesia, tapi cenderung bahasa Inggris biasa. Misalnya pembelajaran, ya, contextual learning. Ini kita search aja.
Ini akan banyak sekali artikel atau banyak sekali contextual learning gitu ya. Ini bisa diklik aja. Ya, bisa diklik contextual learning gitu. Strategi pembelajaran kontekstual untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa sekolah dasar ya. Contextual learning in education gitu ya. Ini banyak artikel ini. Pembelajaran kontekstual solusi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Ini kan mendukung kita ya. Misalnya ini. Contextual learning in education. Ini ada yang kita minta dulu ya. Ada yang langsung tampil. Kita kembali lagi ke yang lain ya. Yang open access ya, seperti ini nih, open access ini. Kalau tadi itu biasanya kita mengirimkan permintaan terlebih dahulu ke penulisnya atau ke jurnalnya. Kalau ini kan bisa nih. Nah, ini ya. Nah, ini. Ini sumber-sumber aja ya. Konteks berbasis learning gitu ya. Ini survei kontekstual indikator ya. Pedagogikal dan perspektif teknik. Personal. Ini kontekstual indikator untuk personal ya. Dan beradaptasi ya, rekomendasi untuk pembelajaran adaptif. Ini kita bisa kita baca ini ya. Tadi yang saya sampaikan terkait dengan misalnya tujuan, ya, metode, apalagi hasil gitu ya. Jadi kita bisa membaca bagaimana konten dari abstrak ya, secara garis besar di abstrak. Makanya abstrak itu komponennya kan harus 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 ada tujuannya, harus ada literatur review ya, tapi tidak banyak, tapi bukan literatur review ya, metode langsung metode, kemudian ada hasil. Kalau ada novel itu ya komponennya. Kayak ini ya. Jadi kita membantu sekali ya, sangat membantu ketika kita ingin mencari artikel-artikel yang mendukung penelitian kita. Ini baru ini ya, baru pencarian sumber. Kalau kita misalnya kemarin Bapak memberikan pertanyaan terkait dengan bagaimana indikator itu dibuat gitu ya. Kemudian bagaimana teori itu dibuat gitu ya. Indikator kemudian menghasilkan subindikator gitu ya. Menjadi sebuah instrumen ya. Itu kan dari teori, grand teori. Jadi membantu sekali ya. Ini aplikasi STI Space ya. Itu membantu kita untuk
mendukung penelitian kita. Oke, ini ada lagi ya. Ini banyak ya. Nanti cari yang mana yang sesuai dengan penelitian kita. Ini kalau misalnya terbatas, kita klik berikutnya. Cari saja yang tidak bayar gitu ya. Biasanya nggak bayar open access. Oke, ini ya. Atau juga bisa menggunakan, udah pernah tahu ini belum? Apa itu Gitman atau Whimsical ya? Coba Gitman. Klik aja. Ini kita login aja dulu. Ya. Jadi kita kalau mau menggunakan Gitman ini membantu juga, ini sangat membantu sekali. Misalnya kita ingin mencari ini mind map, jadi peta pemikiran, itu akan sangat berguna ya untuk penelitian kita. Tadi misalnya model pembelajaran, tulis saja berbahasa Indonesia. Itu akan sangat membantu. Wow, kalau tidak bisa berarti ini yang gratisan ya. Jadi tidak bisa. Tapi kalau ini sangat membantu sekali. Coba kalau kita ganti ke Whimsical. Kalau gratisan itu begitu. Kalau AI juga ada yang berbayar, ada yang gratis. Ini mencoba ini. Whimsical, kita pakai Whimsical. Ini juga gratis. Ini lagi berkenalan aja ya. Kalau mau berbayar, tinggal berbayar aja. Ya. Ibu-ibu, bapak, tapi sangat membantu sekali untuk penelitian kita. Gitu ya. Ya, ini sudah jadi ya. Bapak pernah menggunakan ini ya. Ini kan kalau mau menggunakan ini ya, ini masuk dulu, kemudian misalnya model pembelajaran atau pembelajaran kontekstual, pembelajaran yang kontekstual lah, apa sih, proyek based learning misalnya. Jadi create aja. Ini bisa menggunakan flow chart ya, mind map.
sticky notes, sequence diagram tergantung tujuan kita. Ya. Coba kita main map ya. Auto juga bisa pakai main map. Ini akan menampilkan tuh peta pemikiran penelitian kita ini begini. Ya. Lalu panjang ini ada pembelajaran proyek based learning, kemudian di sini ini ada definisinya, ada tahapan pembelajarannya, definisinya ini ada karakteristik, ada manfaat karakteristiknya dari mulai kolaborasi, penyelesaian masalah, pembelajaran aktif gitu ya. Kemudian kita bisa dari tahapan pembelajaran ini mulai perencanaan proyek, gitu ya, pelaksanaan proyek, evaluasi proyek. Jadi ini model pembelajaran proyek based learning atau contextual learning atau yang baru yang digunakan tuh, yang mau digunakan, bukan yang lagi digunakan, yang mau digunakan itu tadi apa, Kementerian Pendidikan tuh. Misalnya berkaitan dengan deep learning. Isinya apa sih? Deep learning, Pak. Canggih banget. Jadi petanya itu mudah kita gali. Kalau terlalu kecil, ini sebenarnya bisa digeser juga ya. Oke, ini bisa digeser ke atas begini. Ini bisa diperbesar. Ini bisa dikebawahin. Apa ini? Wah, istilah-istilah neural network apa ini? Ya, pokoknya ini beginilah ya, ibu-ibu, bapak-bapak, ini bisa dikembangkan. Kalau sudah ada peta konsepnya kan mudah. Ya, ini membantu saja. Jadi kalau misalnya ini ingin dikembangkan lagi, ini bisa diklik, ini klik aja isinya apa. Itu semakin panjang loh. Harus coba-coba ya, Pak. Canggih sekarang udah pinter. Ini lagi diajak untuk mempermudah penggunaan IT ini, kayaknya berkaitan dengan kesehatan ini ya. Pak dokter ngerti itu kayaknya, Pak dokter. Pak dokter, ada Pak dokter? Neural network kayaknya kayak jaringan ini ya, apa ya, saraf atau Iya, Pak, neuron. kayak ya. Tapi ini membantu. Kalau tak yang tadi ya, apa tadi itu? Tadi itu apa sih? Apa sih? Kitman gitu ya. Itu akan membantu sekali. Kalau yang sering kita gunakan ya, yang sering kita gunakan itu ChatGPT. ChatGPT ini juga sering digunakan.
Udahlah, mahasiswa juga paham ya chat GPT itu. Ya, jadi ibu-ibu, bapak-bapak ya, banyak sekali ya apa bahan yang bisa kita gali dari internet ini. Misalnya penggunaan ini aja, penggunaan apa namanya? Mendeley, Mendeley, Mendeley. Ini saya share screen dulu ya, ininya di close. Misalnya penggunaan Mendeley. Bagaimana mengutip Mendeley itu, cara kerjanya seperti apa. Coba saya satu kali lagi Mendeley aja. Ini ibu-ibu, bapak-bapak banyak sekali ilmu yang bisa dimanfaatkan ya. Mana tadi Mendeley. Saya mau share screen dulu. Nah, ini. Saya mau share screen Mendeley. Tapi Mendeley-nya harus diklik dulu ya biar cepat. Dan contohnya harus dibuka. Ya. Jadi Mendeley itu menuntut di upgrade ya, di update, dan komputernya juga harus menyesuaikan dengan updatean Mendeley itu. Jadi kalau udah selesai berbicara boleh bertanya ya. Nanti sebentar. Ya sebenarnya sih di pertengahan juga udah boleh bertanya sebenarnya. Kalau mau bertanya gitu ada yang takutnya lupa kalau bertanya di tengah di akhir-akhir takut lupa, masih mending begitu inget tanya sambil jalan. Mana? Mendeley belum keluar-keluar Mendeley. Sudah diklik pada. Sama contohnya. Ini misalnya teori mana teori dasar teorinya ya, dasar teori maksudnya ini ya. Ini aja teori dasarnya. Nah, udah. Ya, sambil ya, ini kita lagi berbagi ya, melihat contoh yang akan kita manfaatkan untuk perkenalan atau dapat menilai. Oke, ya. Bisa juga nanti kita stop dulu, kita buka Mendeley.
Nah, ini kan mendelainya ya. Mendelainya seperti ini. Bisa kita gunakan. Dan ini artikel-artikel yang akan dijadikan kutipan ya. Dari mana ini? Dari sini nih. Kliknya add file and folder ya. Folder watch folder ya. Add entry manually gitu ya. Ini yang akan kita gunakan. Kemudian setelah itu, nah ini contohnya. Contohnya kita mau merubah pengutipan ya. Mengubah pengutipan ini style kutipannya seperti apa gitu. Ini kan pakainya angka. Ini 54 misalnya. 54 tuh siapa pengarangnya? Ya. A. Anwar dan A. Abbas ya. Coba. Ini kan style tulisannya dengan pengutipan IIII ya. Coba bagaimana dengan apa? Apa itu American Psychological Association? Ini edisi ke-7 ya. Kalau menggunakan itu bagaimana? Kita refresh. Sambil menunggu. Dia akan berubah. Ya akan berubah. Anwar dan Abbas 2023. Pengutipan ini akan berubah otomatis.